dulu saya ke sini terus terang saya nyari makan jam 9 udah susah. Oh, 2015 itu udah susah udah gitu susah, ya? karena udah pada tutup semua. e-Paper Radar Tasikmalaya menyajikan informasi aktual dan faktual. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Baik, selamat datang. Assalamualaikum Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang publik Pak Yasin. Jadi siap. ini adalah ruang publik, tempat semua orang datang. Ada yang curhat. Boleh. Ada yang curhat boleh, ada yang mau mengkritik silakan, ada yang mau promosi, ada yang mau ngasih edukasi, ada yang mau sosialisasi juga boleh. Jadi karena ini ruang publik siapapun boleh datang. Tidak hanya dari kalangan manapun gitu. Ini saya senang sekali bisa kedatangan Pak Yasin dan waktunya yang padat luar biasa menyempatkan hadir hari ini bersama saya di ruang publik. Kabarnya baik ya Pak? Alhamdulillah Mbak Tina. Nah, kita sebetulnya pengen ngobrol sih Pak, kaitannya dengan perkembangan ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah terutama di kota Tasikmalaya gitu. Bapak adalah salah satu tokoh atau salah satu praktisi begitu ya, praktisi dan akademisi yang memang sekarang sangat konsen di bidang ekonomi syariah. Nah, kalau dikaitkan nih dengan kota Tasikmalaya, kota yang terkenal dengan kota santri, kemudian religiusitasnya juga sangat tinggi masyarakat kita ini begitu. Apakah bisa berkembang atau sudah berkembang atau seperti apa nih gambaran penerapan ekonomi syariah di kota Tasik, Pak Yasin? Baik, Mbak Tina, di ruang publik mungkin bisa jadi banyak orang yang belum kenal saya. Betul. Tak kenal maka tak ta'aruf. Bukan tak kenal maka tak sayang. Ya? Nanti diprotes sama istri saya. Tak kenal maka tak ta'aruf. Oke. Jadi kalau boleh perkenalkan, saya Yasin. Saya mungkin kalau dari apa istilahnya ini, kalau di ruang publik itu pemirsa atau pemirsa boleh. Oh, pemirsa ya. Boleh apa saja boleh kalau apa di saja. ruang Baik. publik ini. Jadi buat teman-teman yang belum kenal dengan saya alhamdulillah perantau di kota Tasik. Tapi sudah betah di kota Tasik. Tapi sudah betah di kota Tasik sejak tahun 2015. Saya aktif di perbankan syariah. Waktu itu di BNI Syariah. Dan alhamdulillah sampai dengan 2018 kemudian bergabung dengan pengembang properti dan saya juga alhamdulillah diminta untuk mengajar juga oleh Pak Prof Kartawan. Iya, bersama Prof di Kartawan di Universitas Siliwangi. Di Usil Siliwangi juga. pernah dari 2015 sampai 2018 dan kemudian waktu beliau membuka stay Arisala di Ciamis, saya diminta untuk bergabung dan alhamdulillah sampai sekarang dan udah mempunyai niden. Oh, jadi sudah menjadi dosen ya. tidak praktisi perbankan lagi. Betul, dari praktisi menjadi akademisi gitu. Dan konsultan juga nih. Alhamdulillah memang. Karena saya punya tambahan ilmu dari Allah di bidang ekonomi syariah, perbankan syariah, kenapa tidak saya manfaatkan untuk berbagi dengan masyarakat yang ingin mengenal tentang ekonomi ataupun perbankan syariah. Dan yang tadi Mbak Tina sampaikan, sejak tahun 2015 hingga saat ini saya ada di Tasik. Kalau saya cerita tentang ekonomi, Tasik sudah berkembang dan sangat berkembang. Dulu saya setelah Isya Tasik sepi. Oh ya. 2015 gitu ya Pak. Betul. Setiap tahun itu kenaikan jamnya 1 jam. Saya kebetulan pengamat gitu ya. Saya amati. Tahun 2016 gitu ya. Dulunya habis Isya, sekarang jam 8. 2016-17 jam 9. Maksud saya yang tadinya sepi ya, kota Tasik itu sepi dari jam 7, jam 8, jam 9. Sekarang mungkin jam 12 masih ramai. Gitu. Jadi tapi dalam ini dalam tanda kutip ya, karena kota Tasik sudah ramai dengan kulinernya. Iya. Jam 12 saya masih suka makan bakso di Hajat Mustofa. Ya kan? Gitu. Jadi berkembang untuk dari sisi ekonomi ya, dalam hal ini untuk
transaksi jual beli ya untuk kebutuhan sehari-hari kita bisa beli kapan saja, mungkin ada sudah buka 24 jam untuk toko atau minimarket gitu. Dan untuk yang kuliner pun sudah sampai 24 jam atau jam 12 masih ada yang buka seperti tadi Mbak Tina sampaikan. Jadi sekarang bagi teman-teman yang dari luar kota mau tinggal di Kota Tasik enggak usah khawatir. Dulu saya ke sini terus terang saya nyari makan jam 9 udah susah. Oh, 2015 itu udah susah udah gitu. Susah, karena udah pada tutup semua. Nah, sekarang sudah sampai jam 12 malam. Iya, betul. Ya kan? Jadi perkembangan ekonomi otomatis berarti kehidupan tumbuh. Meningkat drastis lah ya. Kalau ngitung inflasi ya nanti yang ngitung Bank Indonesia itu. Betul sekali. tingkat inflasinya inflasi dan sebagainya tinggi atau tidak ini kan tergantung dari konsumsi masyarakat. Tapi kalau secara ekonomi alhamdulillah sangat meningkat. Betul. Gitu. Kalau ekonomi syariah seperti apa gambarannya gitu? Kalau itu kan tadi secara dari sisi ekonomi secara umum terlihat bahwa sebetulnya ada peningkatan ekonomi gitu di masyarakat Kota Tasikmalaya. Tapi apakah penerapan sistem syariahnya itu sudah digunakan? Sejak kapan digunakan? Kemudian bagaimana sih Pak perkembangannya dan memungkinkan nggak berkembang dengan lebih besar lagi? Gitu. Dan apa yang akan terjadi bila sistem ekonomi syariah itu betul-betul dipakai gitu sistemnya, tidak campur-campur gitu. Tidak campur-campur. Jadi begini Mbak Tina, ekonomi syariah di masyarakat secara tidak sadar pasti sudah dilakukan. Oke. Kalau Mbak Tina punya warung, punya toko, atau punya kegiatan apa saja yang berhubungan dengan masyarakat, yang kaitannya dengan jual beli, kita buka toko, baca Bismillah. Itu udah masuk itu. Masuk ke kategori ekonomi syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Mbak Tina kemudian jual, contohnya kelontong, ada telur, ada buah. Telur yang bagus dengan yang tidak bagus dipisahkan, itu sudah perbuatan yang syar'i, masuk ke ekonomi syariah. Juga. Ini buahnya jeruk Pak, ini yang ini asem atau kecut, yang ini manis, itu sudah perbuatan ekonomi syariah. Beda dengan yang dicampur. Nah, beda pada saat dikupas yang manis, setelah dikilo kita, sampai di rumah baru kecewa kan? Kumaha iya mah. Gitu. Jadi itu udah syariah sebetulnya. Tinggal kembali ke manusianya. Kita mau berbuat sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Kalau kita sesuai dengan apa yang qala Allah qala Rasul, insya Allah semuanya berjalan sesuai syar'i. Nggak ada yang kalau kita banyak lihat di YouTube diambil di kilo di sini, katanya yang diambil dari bawah. Kan ada yang begitu ya. Nah itu udah nggak syar'i, itu nggak syar'i. Jadi sebetulnya semua perdagangan, perniagaan itu udah sesuai syar'i. Karena contoh kita Rasul itu entrepreneur. Ketika berakad di awal pun betul. Jadi kadang kalau kita bicara jual beli, orang pasti sudah paham bahwa itu akan sesuai syar'i. Kemudian kalau kita udah ini kan tadi skala kecil nih, jeruk, telur, beras, jualannya kiloan. 1 kilo 10-20 ribu orang terjangkau untuk membeli. Sekarang kalau orang Pak, saya mau pingin beli HP, pingin beli motor, kalau nggak punya uang cash jreng, gimana caranya sesuai syar'i? Bisa dilakukan karena fatwa MUI melalui Dewan Syariah Nasional sudah punya fatwa-fatwanya tentang akad-akadnya. Betul. Nah ini mungkin kita perlu kupas, kalau boleh berkenan nanti Mbak Tina, saya pingin dengan Radar Tasik nih melalui ruang publiknya atau melalui Radar TV-nya, kita coba ayo edukasi masyarakat, literasi masyarakat tentang akad-akad syariah. Iya, betul. Satu demi satu. Jangan sekali ketemu semuanya diulas. Masyarakat nanti akan bingung dan juga, betul. Ini yang benar yang mana? Gitu. Jadi karena akad syariah itu kan banyak. Kalau yang sifatnya perniagaan jual beli itu karena jual beli itu dengan tidak tunai, itu akadnya
yang terkenal di perbankan atau di lembaga keuangan syariah adalah akad murabahah. Iya, murabahah. Itu sebenarnya akad dasarnya dari al-bai' bitsaman ajil. Oke. Ya. Al-bai' itu kan jual beli. Jual beli. Al-bai'. Dengan apa? Bitsaman ajil, dengan cara cicil. Oh, cicil itu ada kata dari itu juga ya? Bitsaman ajil itu cicil tadi. Oh. Nah, Baik. sama MUI kemudian karena nasnya juga ada di situ, maka akadnya akad murabahah. Karena kalau akadnya kan banyak, itu ada bitsaman ajil dan sebagainya ya. Nanti ada akad salam istinad dan seterusnya. Makanya yang lebih populer di masyarakat kita dan di perbankan atau di bank adalah dengan akad murabahah. Yaitu akad jual beli. Bagaimana caranya? Pihak perbankan atau pihak lembaga keuangan syariah, saya sampaikan, harus memiliki barang yang mau dibeli oleh Mbak Tina selaku nasabah atau konsumen, betul. Kalau barang ini tidak dimiliki, tidak boleh. Karena jadi harus aku beli dulu gitu betul, ya. harus dimiliki dulu. Namanya juga akad jual beli. Kalau barangnya masih di toko, itu kan belum milik saya, belum milik pembeli penjual, belum milik bank, iya, betul. belum milik lembaga keuangan syariah. Jadi harus dibeli dulu. Saya beli barang ini contohnya HP gitu seharga 5 juta, gitu, 5 juta. Saya jual ke Mbak Tina seharga 6 juta. Di situ ada keuntungan buat saya senilai 1 juta. Karena Mbak Tina akan dicicil selama 10 kali. Sebulan 500 berapa jadinya 600.000 dari modal 5 juta, saya ngambil keuntungan 1 juta, Mbak Tina cicil selama 10 bulan atau 10 kali. Jadi 600.000 bayar setiap bulan. Itu sah, boleh. Dan Mbak Tina, oke Pak, saya ikrar, ikhlas dan saya setuju untuk pembelian HP ini sebesar harga yang 6 juta rupiah. Tidak perlu ada tawar-menawar lagi? Boleh. Oh gitu. Namanya jual beli boleh ada tawar-menawar. Meskipun kita dengan pihak lembaga keuangan baik perbankan ataupun bukan perbankan tapi yang memang menerapkan sistem syariah itu boleh ditawar. Betul. Tapi yang selama ini terjadi tidak ditawar gitu ya Pak? Tidak ditawar. Betul. Karena mungkin tidak tahu atau tidak diberi tahu gitu Pak. Makanya itu perlu kembali lagi perlu edukasi. Iya. Jadi pada hakikatnya yang namanya jual beli itu tawar-menawar. Iya kan, tawar-menawar. Makanya pada saat saya beli 5 juta ini kebiasaan orang Tasik itu suka nawar. Gitu kan? Saya akan menawarkan ke Mbak Tina sebesar 7 juta atau 8 juta. Boleh. Boleh. Betul. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung ini 6 juta harus di ACC, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Boleh saya nawarin 7 juta, 8 juta kan Mbak Tina Pak kok mahal ya? Jadi 8 juta. Kan Mbak Tina mau dicicil, enggak cash. Kalau cash boleh, nanti saya kasih diskon gitu kan. Boleh nggak ditawar? Boleh. 7 juta boleh Pak. Boleh deh kalau 7 juta. Itu yang ditawar kalau di lembaga keuangan itu dalam bentuk marginnya yang sudah tertera atau dalam bentuk kan masih ada persentase. Yang namanya jual beli itu sudah include harga barang. Gitu. Namun memang pihak Dewan Syariah Nasional di fatwanya itu menjelaskan bahwa antara harga pokok dan keuntungan yang diperoleh bank harus atau boleh disampaikan kepada nasabah. Gitu. Kan nasabah kalau mau beli HP biasanya kan HP sesuai keinginan. Betul. HP kalau sesuai keinginan pasti Mbak Tina udah tahu harganya di luar. Oh, harganya di luar 5 juta. Iya. Pada saat saya tawarin 7 juta. Kok mahal tohnya 7 juta? Pak Yasin beli tawar enggak sih? Oh, boleh mah enggak. Tawar deh Pak 6,5. Oh boleh mangga. Pak 6 juta ya boleh ya. Oh boleh. Setelah kita deal harga boleh, itulah harga kesepakatan. Dan harga itu tidak boleh nanti setelah di tengah jalan berubah. Oh iya. Tapi sekarang masih banyak yang berubah di tengah jalan ya Pak? Mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan. Selama saya sih. Oh pernah ngalamin. Tapi bukan di situ gitu. Oh betul. Bukan di sana. Tapi harusnya di salah satu. Enggak boleh berubah. Di salah satu ada lembaga perbankan. Karena kalau mau dilunasin juga sebelum jangka waktunya ya akan saya sampaikan bahwa ini harga 6 juta sudah diangsur selama
5 Sekian, bulan, katakanlah berarti sudah 3 juta, sisanya berapa Pak? Ya 3 juta. Oke. Gitu. Baik. Tapi mungkin perubahan pun harus ada di awal ya. Kalau misalkan belinya nggak HP nih Pak, belinya rumah gitu. Berarti dalam jangka waktu sekian sudah disepakati nanti di jangka waktu sekian ada kenaikan, itu harus dari awal gitu. Namanya jual beli apa saja harga satu harga. Oh, tidak boleh ada. Oh. Tidak boleh ada Yes. 2 harga dalam satu akad. Oke. Tidak boleh. Berarti kalau gitu bukan syariah dong ya? Iya. Mungkin syariah. Betul. Oh, Yang ini namanya menarik, saat ini dijual menarik. beli itu ya satu harga. Satu hari tidak ada Nggak boleh. rubah-rubah. gitu. Sekarang 1 juta, nanti di tengah jalan jadi 2 juta. Juta ya. Nggak boleh. Baik, ini menarik sekali. Memang harus ada banyak edukasi ke masyarakat. Betul. Jadi Dan harus supaya- iya. kalau sifatnya online gitu ya, istilahnya yang bisa tanya jawab, Iya. itu bisa lebih Lebih menarik enak lagi. ya, lebih menarik. Betul. Ya, nanti ada pertanyaan dari siapa gitu. Ya. Betul. Baik, ini tadi sudah Pak Yasin menjelaskan gitu ya. Salah satu memang dari dulu juga sebetulnya syariah itu sudah diterapkan. Betul. Secara besar seperti itu, secara perekonomiannya seperti itu. Nah, kalau Kota Tasik sendiri nih secara spesifik gitu Pak. Mungkin tadi secara umum dari masyarakat. Nah, ini secara kelembagaan gitu, dukungan pemerintah dan sebagainya, itu apakah bisa berkembang nggak ekonomi syariah di Kota Tasikmalaya? Atau memang sudah berkembang sebetulnya menurut Pak Yasin? Kembali lagi bahwa jika kita berkomitmen untuk membesarkan ekonomi syariah, insya Allah harus besar. Karena ekonomi syariah itu berawal dari kita, oleh kita untuk kita. Gitu. Kan Kota Tasik itu kota santri. Oke. Mereka kan berarti sudah paham banget bahwa kalau kita beli horor aja nggak boleh. Ya? Yang barang istilahnya itu pokoknya saya mau jual pisang di karung itu. Oh iya. Ini beli pisang dalam kucing dalam karung. Kan saya nggak bilang kucing dalam karung karena kucing nggak dijual. Oh, iya. Nggak tahu sekarang ya dijual kan. Tapi beli pisang dalam karung aja nggak boleh gitu. Harus dibuka. Dilihat. Pisangnya ini ada pisang langka, ini ada pisang sereh, pisang apa lagi nih? Pisang Ambon ya? Gitu kan. Nah, jadi jelas pisangnya apa saja. Harganya ditentukan. Gitu. Insya Allah maju Tasik. Karena kalau tidak salah di Jalan Masudi sudah ada workshop di sana. Iya betul, workshop yang besar ada. Iya. Nah di sana yang saya tangkap dan saya pernah dengar, di sana akan digunakan oleh pemerintah sebagai pusat jual beli barang-barang khas Kota Tasik. Etalasenya ada di sana. Betul. Iya betul sekali. Jadi sebetulnya tuh orang-orang dari Kawalu ya yang notabene adalah jualan gamis, koko, konveksi, dan konveksi. iya. Nggak usah lagi jauh-jauh ke Tanah Abang atau ke Tamrin City, ke Jakarta. Tapi bisa di sini. Cukup mereka buka lapak di situ. Seperti dulu saya waktu di Jakarta kan nanganin Inakraf ya. Iya Inakraf. Betul. Iya, betul. Nah di sana itu kan pusatnya orang jual beli. Tapi sebetulnya yang dijual itu contoh nih, display. Contoh ini kita punya bahan ini. Nanti orang-orang tuh pada pesan. Saya pesan bahan ini nanti dibuat gamis atau baju ukuran M, L dan seterusnya gitu ya. Nanti mereka jual biasanya partai besar. Gitu kan? Kan tinggal kirim. Iya. Jadi nggak usah buka lapak punya kios di Tanah Abang yang mahal. Nanti pulang kita masih harus berjibaku dengan kalau belum ada tol kan masih macet-macetan gitu kan. Betul. Itu lebih mudah-mudahan bisa lebih membantu masyarakat Tasik untuk lebih menjual produksinya. Ya, produksi ke dunia luar betul. ke kota baik Jakarta, Bandung maupun yang ada di sekitar Tasikmalaya. Insya Allah bisa lebih maju kota Tasik. Nah ini kan kita udah tahu nih Pak, tahun depan kalau tidak salah itu sudah mulai dibangun kan jalan tol, sudah mulai dalam waktu dekat lah mau dibangun jalan tol yang akan melewati Kota Tasik. Betul. Dan salah satu exit tolnya ada di Kota Tasik. Betul. Supaya ekonomi syariah kita bisa tetap digunakan, sistem syariah ekonomi syariahnya masih tetap digunakan. Pondasi yang kuat apa yang harus disediakan dari sekarang? Apalagi visi misinya Kota Tasikmalaya sebagai kota industri dan perdagangan termaju di wilayah Priangan Timur. Tentunya ini pun juga mau sistem apa yang dibawanya gitu. Antara pemerintah dengan industri harus
Sinergi. Betul. Kalau mereka masih sendiri-sendiri nggak bisa. Jadi kalau pemerintah sama sama industri sudah ngeklik, ya, insya Allah ekonomi Tasik akan berkembang. Jadi contohnya demikian. Tadi contohnya kota sudah mewadai punya workshop di sana. Nah, tinggal pemerintah mengajak kepada para industri, para pengusaha di kota Tasik untuk menciptakan produk apa saja nih yang bisa dijual. Di Tasik itu banyak loh, handicraftnya ada. Di Kawalu itu konveksinya ada. Terus makanannya banyak. TO lah. Terus makaroni ya. Seblak ya sekarang ya. Itu sampai kalau saya pulang kampung, pulang kampung, kalau saya berarti pulang kota ya. Pulang kota ya. Kalau saya pulang ke Jakarta, itu ponakan kakak siapa sih bawain ini, bawain itu gitu. Yang ciri khas Tasik. Ya. Gitu. Makaroni juga terkenal ya. Betul. Baksonya ya gitu. Betul. Nah, jadi mereka kenapa tidak ini dikemas ya, apakah nanti bisa, kan sekarang udah tekniknya banyak sudah sekali, betul bisa divakum, bisa dikirim ke luar kota dengan jangka waktu berapa hari masih tahan, yang sifatnya tadi yang mudah basi gitu ya. Kebetulan saya juga punya teman yang bikin bakso gitu kan, udah sampai keluar bukan ke Jakarta aja, sampai ke Sumatera, ke Kalimantan. Jadi ini sebetulnya industri di Tasik sangat berkembang sekali. Tinggal pemerintah nih, hayu ngumpulin, diajak duduk bareng, sok kita pingin gawe seperti apa. Jadi sebetulnya dasar ekonomi syariahnya sudah ada dari karakteristik dan tradisi masyarakat Kota Tasikmalaya begitu. Sebetulnya orang Tasik itu enak kok, mudah diajak kerjasama. Gitu loh. Asal simbiosis mutualisme. Gitu. Jadi itu sudah punya dasar yang kuat, kemudian punya lagi modal yang kuat adalah potensi ekonominya juga kuat. Nah, potensi itunya apakah sistem perekonomian syariahnya sudah banyak digunakan atau masih harus ada edukasi lagi, masih harus ada penetrasi lagi gitu? Baik. Mbak Tina, maaf, kebetulan saya menjadi pengurus masyarakat ekonomi syariah di Kota Tasik dan Kabupaten Tasikmalaya. Ini masih mesnya atau masyarakat ekonomi syariahnya ini masih di 2 kota, kita masih menjadi pengurus di sana. Dan kita sudah edukasi waktu zamannya Covid itu webinar dengan para pondok pesantren, baik pimpinan maupun para santri atau pengurus kopontrennya yang punya koperasi, itu kita sudah webinar di sana. Kita sudah edukasi juga dengan para tokoh usaha, bukan tokoh aja, para pengusaha muda, pengusaha yang sudah setengah tua gitu ya, yang sudah mumpuni di Kota Tasik. Kita ada pernah ajak webinar juga untuk sama-sama mengembangkan dan meningkatkan perekonomian di Kota Tasikmalaya. Kemudian para dosen-dosennya, dosen perguruan tinggi Seperiangan Timur, pernah kita undang juga. Kemudian kita pernah juga edukasi juga literasi ekonomi dan keuangan syariah juga ke para kepala sekolah SMA. Ya. Kemudian yang lebih milenialnya ke para mahasiswa. Jadi dari tingkat kalangan yang mahasiswa hingga pengusahanya ke pesantrennya sudah kita edukasi semua. Kunci-kuncinya begitu ya Pak? Kunci-kuncinya sudah diedukasi. Sudah diedukasi. Dan mereka sepakat ingin membesarkan Kota Tasik yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Apalagi Kota Tasik sudah punya tata nilai tersendiri yang ini harus diterapkan di kota santri nih. Masa kota santri di kota santri juga masih banyak yang di luar mabuk-mabukan, masih banyak yang negatif lah, dalam tanda kutip itu. Jadi ini harus bersama-sama kita perangi. Vandalisme masih banyak juga. Iya, betul. Ya kan, pakai pilok toko-tokonya. Balapan liar juga. Balapan liar. Apalagi sekarang lingkar itu yang ini udah jadi itu dipakai buat balapan liar. Kemarin saya kebetulan pas saya lewat jalan gitu ya. Betul. Jalan baru itu ya, jalan baru itu. Ini juga harus disikapi oleh dari pihak yang berwenang ya untuk mendisiplinkan mereka lah. Pengembangan apa Pak yang sangat mungkin dari ketika ekonomi syariah memang sudah diterapkan? Apakah bisa berkembang ke sektor-sektor lainnya? Mungkin yang sekarang lagi gaung adalah
destinasi wisata syariah Betul. gitu. Nah, itu seperti apa potensinya? Kemudian juga kalau dagang kan sudah jelas ya, tadi sudah dipaparkan juga oleh Bapak. Kemudian makanan, produk-produk halal Betul. gitu. Nah, ini seperti apa nih, Pak? MES juga bekerja sama dengan OJK dan Bank Indonesia ya, itu pernah mengadakan seminar wisata halal, gitu ya. Jadi memang semua elemen, ya, baik dari sisi wisata halal kita mengajak yang punya travel, yang punya armada, ya kita udah ajak berkumpul juga untuk kita membesarkan kota Tasikmalaya, untuk apa namanya meningkatkan ekonominya. Karena potensi Tasik kan besar, wisata alamnya ada, ya, Galunggung ada, Curug ada, apalagi di kota ini Kuliner ada, destinasi yang dibuat juga ada. betul. Gitu. Terus di Tasik yang terkenal lagi ada Kelom Gelis, ada Payung Gelis. Saya pernah bawa dari luar itu untuk lihat ke handicraft. Mereka sangat tertarik sekali karena mereka bisa melukis di payung gelis dan bisa dibawa pulang. Kayak kemarin ya ada kegiatan melukis 1000 payung gitu. Betul. Terus ada batik. Iya betul, Pak. Itu harus munculkan lagi. Dulu karena kota Tasik yang saya dapat selain di kota saya, kebetulan saya dari Pekalongan ya, itu terkenal juga dengan kota batiknya. Iya betul. Bekerja sama dengan teman istilahnya orang Pekalongan katanya. Pas saya tanya-tanya di Mitra Batik sana di daerah Cigereng itu, Cigereng. Oh dulu mah Ciroyom. Betul. Ya. Ini saya punya kenalan di Pekalongan, Haji ini. Oh ternyata banyak juga Benang, motif ya yang mirip-mirip dengan kota Pekalongan. Betul. Itu perlu disiarkan lagi. Banyak lah Mbak potensi di kota Tasik. Kulinernya, makanannya ada, untuk pakaiannya ada ya. Wisata alamnya ada, wisata halal kan macam banyak sekali juga. Dan hotel-hotelnya juga kita sudah banyak juga. Dan setelah nanti tol Getaci kalau nggak salah sekarang namanya ya, karena berubah ya. Betul, Gede Bage Tasik Cilacap. Itu akan meningkatkan daya beli masyarakat. Dan akan otomatis daya beli meningkat, perekonomian meningkat. Jadi harapan kami dari orang-orang ekonomi ini dengan adanya pintu tol di kota Tasik, kota Tasik ini menjadi kota penyangga. Betul Pak, jadi kota penyangga. Kota penyangga. Jadi kitanya juga harus siap dari sekarang. Betul, harus disiapkan dari sekarang. Ya, orang melihat Pangandaran. Iya. Kota wisata. Tapi buktinya yang ramai di Tasik. Hotelnya itu lebih banyak di Tasik daripada di Pangandaran gitu ya. Nah, hotel besar ya Pak. Betul. Jadi sebenarnya destinasi wisata itu besar di Tasik. Lebih banyak variasinya daripada di Pangandaran kan hanya air, pantai, makanan, seafood gitu ya. Nah, di sini banyak. Di sini banyak. Kalau dari ini Pak, akses masyarakat terhadap lembaga keuangan apakah masih lebih besar konvensional atau memang sudah banyak masyarakat Kota Tasik itu yang beralih ke sistem perbankan syariah gitu. Nah, ini mungkin apakah pernah ada kajian juga atau pernah ada dilakukan penelitian dan sebagainya gitu Pak sama teman-teman MES? Dari OJK sudah menyampaikan bahwa perkembangan perbankan syariah saat ini kita sudah punya bank syariah besar, ya, yang tadinya sendiri-sendiri nih BNI Syariah, BRI Syariah, satu lagi Mandiri Syariah sudah bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Dan itu asetnya sudah besar. Kemudian di nasional itu kurang lebih sekarang masih kecil 6%. Tapi di kota Tasik itu sudah lumayan, sudah kurang lebih sekitar 8%. Memang masih besar konvensional. Nah, tinggal kembali lagi. Tugas kami dari Masyarakat Ekonomi Syariah, saya dari praktisi dan akademisi syariah itu mengajak ke masyarakat, ayo jangan sungkan datang ke bank syariah, ke lembaga keuangan syariah. Di sana ada apa saja yang Anda butuhkan. Betul. Jadi kalau prinsip saya dulu mah dakwah first, bisnis follow. Dakwah aja dulu, aja ke masyarakat, nanti mereka akan tergugah, melek mata lah bahasanya. Ngikutin gitu ya Pak, ngikutin. Oh ternyata di syariah itu ada untuk modal kerja ya. Saya mau yang 5 juta buat usaha ini. Nah, tinggal kita arahkan nanti kalau ada masuk. Kalau yang 5 juta, sok mangga ke BPRS. Mangga ke BMT atau Koperasi Syariah.
Gitu. Nah ini menarik Pak, BMT nih, BMT Koperasi Syariah. Banyak masyarakat kita nggak tahu juga kalau BMT itu adalah koperasi syariah. Dan masyarakat itu taunya koperasi itu adalah yang namanya depannya pakai Koperasi. Karena nggak ada embel-embel belakangnya misalkan koperasi syariah apa gitu, seperti itu. Nah sebetulnya BMT itu koperasi syariah. Koperasi syariah. Okay. BMT kan kependekan dari Baitul Mal wa Tamwil. Ada malnya, ada watamwilnya, gitu loh. Nah, jadi mereka menghimpun dana, mereka juga ngelola juga, gitu. Nah, karena ini skupnya kecil, itu makanya istilahnya kalau dulu mungkin kelompok bikin BMT gitu ya. Nah, sekarang sudah dilegalitaskan sama Kementerian Koperasi bahwa BMT harus membentuk suatu legalitas karena ini sama dengan koperasi, maka yuk dibuatlah legalitasnya menjadi koperasi. Okay. Dan sekarang kalau tidak salah yang saya tahu untuk BMT apabila nanti akan ada yang mau membentuk lagi BMT itu namanya menjadi KSPPS. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Gitu. Nih kalau ngebahas syariah kayaknya kita nggak perlu cukup, waktu nggak cukup 1,5 jam aja ya Pak ya. Kita butuh waktu nanti mungkin Pak bisa continue lagi. Itu tadi ada hal yang menarik bagaimana akad-akad itu juga harus dibahas. Mungkin kedepannya kita bisa bertemu lagi begitu dengan Pak Yasin. Dan Pak Yasin ini kan juga sekarang sudah jadi akademisi gitu. Betul. Ya. Nah, di mana nih saya bisa ketemu Pak Yasin suatu hari? Kalau ternyata Pak Yasin ada teman-teman atau siapapun nih yang menonton podcast kita acara Ruang Publik ingin ketemu Pak Yasin gitu. Kalau saya pintu rumah saya terbuka sampai jam 9 malam. Jadi bukan 24 jam gitu. Baik. Pintu rumah saya sampai jam 9 malam gitu ya. Kebetulan kalau saya sekarang karena ngajar di Stay Arisala. Nah, ini kebetulan ada penerimaan mahasiswa baru, saya ngajar di sini. Stay Arisala. Saya juga memberikan edukasi juga bagi siapa saja lembaga atau instansi yang memerlukan edukasi tentang ekonomi atau keuangan syariah, mangga nggak usah sungkan-sungkan hubungin saya nanti melalui Mbak Tina. Boleh, nanti lewat saya juga ayo ya Pak. Jadi kita bersama-sama lah, kita ingin masyarakat Tasik itu pinter. Iya, paham ya? Paham. Gitu. Betul. Jangan sampai terjadi kayak tadi ya Pak. Betul, gitu. Ada harga yang berubah di tengah jalan gitu. Oke. Baik. Dan maaf satu lagi. Iya. Karena saya di sini lagi, maaf ini sekalian promo boleh? Tadi saya udah bilang boleh promosi. Boleh promo ya. Boleh promosi kok Pak, boleh. Jadi Stay Arisala ini kebetulan ada dua prodi, ekonomi syariah dan perbankan syariah. Dan buat teman-teman yang di Radar Tasik yang masih ingin melanjutkan sekolah, ya contohnya Mbak Tina, aduh Pak Dulma saya masih SMA mau S1 boleh. Karena ada kelas karyawan, gitu. Pak saya udah D3 Pak, ekonomi dulu konven, boleh nggak ngelanjutin? Boleh. S1-nya nanti. Baru S1 tapi ya Pak ya? Baru S1. Doakanlah mudah-mudahan kalau segera. Ini besar, mudah-mudahan tahun depan kami bisa membuka pasca sarjana syariah. Oke, luar biasa sekali. Ini nanti saya belum pernah ke sana sih, tapi saya tahu wilayah lokasi Arisalahnya, karena di sana ada sekolah pesantren juga ya Pak. Betul. Arisalah yang dari SD, SMP, SMA itu yang besar. Bagi teman-teman pondok pesantren yang MA ya, sekolah di pesantren, mau sekolah di sini boleh sambil mondok. Oh, di Arisalahnya di Arisalahnya. Itu ya, di pesantren Arisalah. Jadi paginya sekolah, sorenya mondok di Arisalah. Pondok pesantren Arisalah. Iya, karena di sana juga komplek pesantren ya, agak berdekatan ya Pak. Betul. Ada beberapa satu lingkungan, ada beberapa pondok pesantren yang berdekatan. Betul. Ini saya sebetulnya masih banyak pengen nanya sama Pak Yasin, tapi waktunya saya tadi udah di. Oh gitu. Ya. Saya malah nggak nanya waktu tadi saya sampai berapa lama. Oke, gitu. Ini sangat menarik sekali. Nanti mungkin insya Allah kedepannya kita boleh nih ngobrol-ngobrol lagi tentang syariah, juga tentang apa saja yang berkaitan dengan Arisalah juga boleh gitu. Kemudian tentang masyarakat ekonomi syariah juga boleh, ekonomi juga boleh. Nanti kalau ada pertanyaan nanti mungkin saya juga mau, silakan yang mau bertanya, nanti kita undang lagi Pak Yasinnya. Siap. Baik. Terima kasih Mbak. Ini terima kasih sekali sudah datang ke Ruang Publik. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ilmunya, kemudian bermanfaat juga untuk kita, dan
ya sebagai ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, berbagi ilmu dan kebaikan. Betul. Terima kasih Pak Yasin, sampai ketemu lagi di ruang publik selanjutnya ya. Sampai ketemu Sama-sama, lagi. insya Allah. Baik, Insya terima Allah. kasih Pak Yasin. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.